Iya, iya. Tampilan screen-nya Jadi kecil. harusnya satu HP, satunya laptop gitu kali ya. Jadi main dua sekaligus ya. Ya, kalau misalnya di laptop tampilannya gini Bu, jadi ini tampilan di kampusnya, saya buka satu folder, kemudian saya kecilkan gitu, supaya saya ada di layar muncul dua seperti ini, baru saya tarik gini Bu. Karena kalau gini kan sulit Bu ya, untuk Ya. ditariknya kemana, jadi yang ini saya kecilkan dulu, baru saya tarik gitu. Nah, biasanya untuk file apapun, kalau saya upload modelnya seperti itu, Bu. Jadi, PowerPoint atau yang lain-lainnya, modelnya seperti itu. Tapi silakan Bapak Ibu cari cara yang paling mudah. Jadi silakan sekarang Bapak Ibu coba update dulu fotonya ya. Pak Roni, maaf, boleh diulang lagi Pak tadi? Foto ada di mana Pak? Baik Pak, jadi Iya. foto tadi saya ulang dari dashboard ya Bapak Ibu. Iya. Posisinya ada di dashboard. Karena pertama kali login, posisi kita ada di dashboard. Kemudian semua setting profile kita ada di sini Bapak Ibu. Ya, di logo atas ini kan ada nama, ada foto ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih kosong nih fotonya. Jadi kita bisa pilih preferences atau langsung ke profile. Nah, kita coba preferences. Kemudian di sini ada banyak pilihan untuk setting ya. Kita pilih yang edit profile. Nama bisa diganti ya, email juga bisa diganti. Oke. Kemudian ini yang kita coba saat ini Pak, kita upload foto kita. Kemudian setelah itu klik di sini update profile. Saya kembali lagi ke dashboard Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau e-kampus yang sebelumnya kan di menu atas ini ada My Courses gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang My Courses langsung muncul di sini atau kita bisa akses di sini My Courses. Ya. Kalau ini adalah tampilan dashboard yang semua menunya muncul di sini ya. Kalau My Courses khusus tentang courses. Nah, ini My Courses berarti sekarang muncul saya ada 4 ya. Courses ini berarti bisa saja karena saya sebagai teachernya ya. Kalau ada logo sepertinya ada logo foto saya, berarti ini saya sebagai teachernya ya. Kalau nggak ada logonya, nah berarti saya di sini sebagai student gitu. Nah, jadi mahasiswa pun nanti untuk mencari kelas juga lebih mudah gitu. Langsung search course langsung ada di sini. Kalau kemarin sebelumnya kan harus balik ke home, kemudian scroll ke bawah karena fitur untuk search courses-nya ada di bagian home di bawah. Nah, sekarang cukup masuk ke My Courses, bisa browsing sendiri, explore sendiri atau menggunakan search. Nah, kalau browsing pilih courses, ini ada semua courses yang sudah tersedia ya. Yang masih aktif apa aja nanti akan muncul semua di sini. Nah, ini udah ada, berarti ini udah kelihatan dosennya siapa yang mengajar ini ya. Ini Pak Ihsan, ini Bu Isti ya. Dan kita coba cek lagi. Ini Bu Anas. Ini Pak Edo. Ini Prof Mulyono. Ini Pak Amin. Oke. Kita break bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk login, bisa kontak ke nomor-nomor ini ya Bapak Ibu. Saya taruh di chat aja.
Pak Roni, maaf Pak, mau tanya. Ya, Tadi Bu. saya agak bingung Pak, kalau mau menentukan kita tengah melihat dengan mode dosen atau mode mahasiswa, tadi tahunya seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak Roni. Oh, oke, ya, baik Bu. Nanti sambil kita tunjukkan ya Bu ya. Oke, Baik Pak. jadi mungkin sekalian saya ini dari Bu Tifa tadi. Jadi Bapak Ibu, akun kita itu sebenarnya bukan dosen atau mahasiswa ya atau student. Kalau di Moodle ini istilahnya adalah teacher dan student. Jadi akun kita itu umum ya. Kita akan menjadi teacher atau student itu nanti ketika kita di dalam course. Jadi kalau misalnya di tampilan dashboard ini ya, ini tampilan secara umum. Tetapi kalau saya misalnya contoh seperti ini Bapak Ibu, ini course ini akan muncul semua, tapi kalau saya kelak di mana saya sebagai dosen ya, dosen di kelas itu, maka akan muncul logo gambar saya seperti yang tadi saya tunjukkan. Tapi kalau enggak ya berarti akan hanya muncul logo biasa saja tanpa ada logo gambar foto saya. Nah, kemudian nilai-nilai kalau ini kita bisa pilih misalnya kebetulan saya di-assign di sini sebagai dosennya, maka yang muncul adalah nilai-nilai mahasiswa. Tapi kalau saya nanti sebagai di kelas digital literacy sebagai student, maka yang muncul adalah nilai-nilai saya sebagai student. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi kita belum ketahuan sebagai dosen atau mahasiswa, karena itu perannya nanti setelah masuk di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu udah dapat ini ya, di kelas Bapak Ibu ada berapa courses saat ini? Kalau masuk di courses ada berapa? 1 Pak. Itu 2. Ada 1, Bu? Harusnya 2 ya? Iya. 1. Harusnya ada 2, yaitu kelas yang Bapak Ibu request melalui pendaftaran kemarin. Kemudian 1 lagi yaitu kelas yang namanya Training Hub ini. Ada 2. Ada 2. Ada 2 Pak. Iya, Ada 2 saya ya? ada 2 juga Pak Tony. Nah, kalau ada yang jadi Bapak Ibu untuk pelatihan hari ini, Bapak Ibu akan langsung menggunakan kelas masing-masing untuk uji coba ya. Kalau kelas yang di request melalui pendaftaran kemarin belum muncul, bisa kontak ke nomor-nomor yang saya berikan tadi ya Bapak Ibu, supaya langsung dibuatkan dulu kelasnya apa, supaya bisa dipakai untuk praktek. Nah, saya lihatkan dulu Bapak Ibu ini semua peserta sudah terhubung di sini. Jadi saya pun juga terhubung sebagai student. Kita masuk. Nah, kelasnya kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi berbeda dengan desain e-kampus yang saat ini ya. Jadi mungkin sebelumnya banyak bedanya ya Bapak Ibu ya, posisinya di sini menu sebelah kanan, sebelah kiri ini apa dan sebagainya. Kalau yang lama di sini ada course overview, kemudian ada topik 1, topik 2, topik 3 dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di sini langsung tampilnya adalah participant, pages, competencies untuk nilai-nilai, kemudian baru masuk ke topik-topik. Ya. Nah, ini kita bisa minimize. Nah, ini adalah materi yang Bapak Ibu bisa ambil nanti di selama pelatihan. Ya, ada materi-materi ini sudah kami siapkan di sini, Bapak Ibu. Kemudian juga nanti akan ada semacam kuesioner yang Bapak Ibu bisa isi mulai tanggal 10. Kami buka kuesionernya, silakan diisi. Nanti setelah diisi, Bapak Ibu bisa langsung download sertifikat. Nah, materi-materi juga kalau ada yang baru, kami akan update di folder-folder ini. Nanti Bapak Ibu bisa selalu pantau ya untuk melihat materi-materi apa aja yang ditambahkan di sana. Oke, nah saya kalau mau lihat teman-teman saya siapa aja di kelas ini, masuk ke partisipan, nah, saya bisa lihat nih semua teman-teman saya yang ada di kelas. Ya. Nah, beberapa udah update, fotonya udah muncul, beberapa masuk belum. Nah, ini ada
statistiknya Bapak Ibu, kita tahu nih misalnya Bu Lydia nih barusan mengakses course ini 8 menit yang lalu kira-kira. Bu Lerisa belum ya, yang lain juga belum masuk ke course ini ya. Oke. Kemudian saya balik lagi ke course saya. Ya. My courses. Nah, sekarang kita mulai ya, Bapak Ibu. Silahkan masuk ke kelas masing-masing. Kalau kelas saya sementara adalah ini, Digital Literacy and Communication. Kita masuk. Apakah udah masuk Bapak Ibu? Sudah Pak Roni. Sudah. Udah, Pak. Sudah ya. Oke, nah kita mulai mengisi konten ya Bapak Ibu. Kita lihat fitur-fiturnya dulu. Nah, mungkin saya jelaskan dulu secara umum dulu, kita eksplor dulu apa aja yang ada di sini. Dan pertama ini hal yang baru Bapak Ibu. Ya, di bagian atas ini di kampus yang lama nggak ada. Ya, jadi di sini kita bisa memantau mahasiswa yang tergabung di kelas saya ada berapa, yang sudah memulai mengerjakan tugas atau apapun aktivitas itu ada berapa nanti in progress. Kalau yet to start itu mahasiswa yang belum ngapa-ngapain ya, sama sekali belum ngapa-ngapain, nanti kelihatan jumlahnya ada di sini. Nah, kalau ini mahasiswa yang sudah komplit artinya sudah menyelesaikan bukan satu kegiatan. Ya, kalau baru menyelesaikan 1 dari 10 kegiatan masuknya di in progress. Tapi kalau udah menyelesaikan 10 kegiatan nanti masuknya di sini. Ya, berarti udah komplit semua kegiatan. Maaf Pak Roni, berarti itu kegiatan di semua courses itu ya, bukan cuma di satu topik gitu ya? Betul. Jadi misalnya topik 1 ada kuis, topik 2 ada assignment, topik 3 ada forum, dan semuanya itu harus komplit. Maka kalau ketiganya komplit, maka di sini nambah statistiknya. Kalau baru mengerjakan kuis, berarti masih di in progress. Kalau belum ngapa-ngapain, belum mengerjakan kegiatan pertama, ya masih masuk di sini, yet to start. Kalau ini adalah total yang tergabung. Pak Roni, untuk assignment ini tadi berarti total ya. Kalau misalkan saya memberikan tugas gitu, di situ ada kombinasi, ada tugas, katakanlah ada tugas, ada apa lagi ya, ya katakanlah kuis gitu. Tapi di situ dia tidak mendefinisikan mana. Ini total ya, berarti tergabung semua ya Pak Roni ya? Betul, Atau total Bu. Semua activity. Semua Termasuk activity, reading kayak gitu-gitu ya? semua activity yang kita syaratkan ada completion-nya, maka akan dihitung. Maksudnya Pak Roni akumulasi ya? Ya. Kalau mau nambah topik gimana ya? Itu topiknya hanya 4 ya? Ya, bisa Bu. Bisa nanti. Jadi Pak Roni, ya Bu. tadi maksudnya apakah yang komplit ini bisa didefinisikan ya? Yang sudah dikompletkan, maksudnya didetailkan lagi gitu, diklik bisa nggak Pak? Oh, nggak bisa Bu. Nggak bisa. Jadi mana Ini- di antara tugas yang belum dia selesaikan gitu nggak bisa ya, harus masuk satu-satu? Ya, nanti kita bisa lihat di satu-satu atau lihat di gradingnya, Bu. Kalau ini hanya untuk membantu kita aja, untuk memantau, jadi semacam statistik di atas, ini hanya untuk memantau aja kondisi mahasiswa kita seperti apa. Halo Pak Roni. Halo. Ya, Bu. Ya, apakah kondisi statistik ini juga bisa dilihat oleh mahasiswa? Jadi maksud saya kalau pengalaman ngajar kelas malam, itu biasanya mereka nggak sadar kalau ada satu assignment yang mereka miss gitu. Nah, biasanya nanti di akhir lumpuk mereka protes gitu. Ya, beda Bu. Jadi ini contoh ya Bu. Ini kan Bapak Ibu termasuk saya tergabung di sini sebagai student. Nah, kalau di student nggak ada Bu. Kita sebagai student kita nggak ada statistik tersebut. Oh. Tapi akan muncul. Nah, ini misalnya sudah ada beberapa angka di sini.
Nah, kira-kira seperti ini nanti. Jadi total studentnya ada 2, yang sudah menyelesaikan belum ada, yang masih dalam proses 1, yang belum memulai apapun juga baru 1. Oh, Jadi muncul ketika kita masuk di course ini dengan role sebagai dosen, sebagai dosen. teacher. Oh, Ya. asik. Oke. Kemudian tampilannya topik-topik nanti akan ada di sini Bapak Ibu. Di menu kiri ini juga ada, nanti di sini juga ada. Jadi nanti di sini akan langsung terbuka semua. Ya. Nah ini menjadi lebih ringkas, menjadi tidak harus bolak-balik sana ke sini, semuanya nanti akan terlihat di sini dan bisa kita atur supaya kelihatan tampilannya lebih rapi nanti. Ya. Nah, Kalau nambah Pak Roni gimana? Kalau nambah topik caranya? ya, oke, bentar Bu. Mungkin nanti ya Bu ya untuk tambah topik ya. Jadi kalau dulu langsung kita ada tombol itu ya Bapak Ibu, tombol pensil langsung edit gitu ya. Nah kalau ini supaya tidak membingungkan antara tampilan hasil dengan tampilan editing, maka secara default tampilannya adalah tampilan hasil jadi Bapak Ibu. Jadi editing sama sekali nggak disembunyikan gitu. Nah kalau kita mau aktifkan, silakan Bapak Ibu coba di atas ini, pilih, ya. Kita lihat dulu turn editing on. Nah, turn editing on, maka sekarang kita di skenario atau di posisi editing Bapak Ibu. Nah, di sini baru kita bisa ubah nama topik, kita bisa menambahkan aktivitas, atau kita masuk ke setting di topik ini ya, kita edit topik juga bisa. Untuk nambahkan nanti di sini Bu, add topic. Oke. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, sebelum kita coba membuat aktivitas, jadi tadi di setting ini Bapak Ibu, kan itu sekarang posisinya menjadi turn editing off ya. Kalau saya off kan berarti langsung balik ke posisi awal ya. Nanti hasilnya jadinya seperti apa. Nah, jadi kita bisa aktifkan lagi nanti. Nah, sementara kita masuk ke sini dulu Bapak Ibu, edit setting. Ini edit setting secara global di course ini. Ya, silakan dicoba, ada nama course, mulai kapan, selesai kapan. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu coba bikin summary, ya, singkat, terserah. Atau copy paste dari silabus juga boleh, summary tentang course ini, tentang apa. Kemudian taruh satu cover, ya, supaya nanti di sini muncul Bapak Ibu. Kalau enggak, ini gambar acak, ya, random, sebagai default karena belum ada covernya. Tapi kalau kita udah taruh cover nanti akan muncul seperti ini ya, seperti yang 3 ini sudah ada covernya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu coba berikan summary singkat tentang course tersebut apa, kemudian silakan upload gambar ya. Oke. Saya kira ini course summary dari saya.
Saya taruh gambar, ini sudah saya siapkan, tinggal drag and drop, taruh, udah, masuk di sini, kemudian langsung save and display. Ya. Jadi cukup dua saja Bapak Ibu, summary dan upload gambar. Ya, Pak Roni, ya Bu. ya sambil menunggu yang lainnya mengerjakan itu, tadi saya iseng mencoba ngeklik yang announcement itu Pak, yang announcement saya klik, Ini ya? lalu ya announcement itu saya klik, lalu saya add new topiknya di situ Pak. Apakah itu akan jadi bukan begitu caranya add new topik, menambahkan topik ya Pak? Tadi saya add topik di situ. Ya. Ya. Jadi ini akan add topiknya ini berbeda dengan add topik yang di tadi tampilan awal itu tadi ya Pak, yang ada di layarnya Pak Roni sekarang. Beda Bu, beda. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu secara default semua kelas itu memiliki satu aktivitas, settingnya ada di paling atas ini Bapak Ibu ya, dengan nama defaultnya adalah announcement. Nah, sebenarnya ini bentuknya adalah forum Bapak Ibu. Ya, forum itu memang nanti akan kita bahas. Jadi saya singgung dulu sekilas. Jadi cara kerjanya memang kita membuat topik, kemudian kita melakukan posting di topik tersebut. Nah, kenapa ini disebut announcement? Karena forum ini otomatis akan di-subscribe oleh semua partisipan, sehingga partisipan apapun yang kita post di topik yang ada di announcement ini akan terkirim ke email. Jadi seolah-olah memang itu pengumuman gitu. Jadi kita misalnya mengumumkan minggu depan kelas batal karena ada rapat gitu. Nah, kita taruh di announcement ini, maka akan terkirim ke semua email dari partisipan. Jadi sifatnya seperti, tapi bukan untuk diskusi forum Bapak Ibu. Ya, jadi diskusi forum saya sarankan kita bikin activity forum terpisah nanti. Ya, ini memang hanya kita saja yang posting, sifatnya untuk memberitahukan sesuatu ke mahasiswa. Oke, baik. Pak Roni. Pak Roni. Lalu cara menghapusnya bagaimana ya Pak? Kalau dihapus nggak bisa Bu, kita unlock saja Bu. Oh baik, sementara. Oke, baik, terima kasih. Ya, unlock biar tidak bisa dikotak-katik. Pak Roni mau nanya dong, masih dengan announcement tadi. Ya Pak. Misalnya kan kita kasih pertama ada announcement di minggu pertama misalnya. Terus nanti di minggu ketiga kita ada announcement. Nanti otomatis announcement di minggu ketiga yang baru itu akan langsung ke-share ke mahasiswa? Atau mereka baca juga yang satu dan ketiga gitu? Bentuknya nanti adalah email Pak. Jadi emailnya itu apa ya? Kalau tampilan di emailnya itu nanti semacam emailnya tetap satu, ya nanti kayak numpuk-numpuk gitu Pak. Oh. Jadi kayak ada apa? Contoh email yang subjeknya sama ya. Itu kan dirangkum jadi satu gitu Pak. Tapi kita bisa expand ngelihat di bawah-bawahnya apa saja gitu. Oh gitu. Tapi ya selalu yang diterima mahasiswa yang terupdate ya Pak, yang paling baru ya? Yang terbaru biasanya yang paling atas Pak. Oke. Yang lama nanti ada di bawah-bawahnya gitu. Oh iya, makasih Pak. Iya Pak. Oke, Pak Roni, ini berarti beda fungsi apa ya dengan forum yang ada di kampus saat ini? Biasanya saya gunakan juga di kampus itu ada forum, tapi itu lebih interaktif. Jadi pada saat sesi kelas saya bisa komunikasi dengan mereka. Biasanya saya pakai di sana. Berarti ini bukan itu lagi ya Pak ya? Ini bentuknya memang forum Bu. Jadi secara tipe aktivitasnya ini adalah forum. Cuma forum ini khusus untuk kita saja yang posting untuk memberikan informasi ke pengumuman ke mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak bisa ikutan posting di sini. Tapi ya, kalau kita beda sama Bu. Sekarang, ya, Pak. Kalau yang sekarang kan saya sama mereka bisa interaktif. Jadi kita diskusinya bisa di forum juga. Betul. Ya, itu aktivitas forum yang lainnya Bu yang nanti kita coba praktekkan. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu udah bisa mungkin gimana Pak Roni? Kok di-install password terus Pak Roni? Pak, coba hubungi ini Pak, nomor mahasiswa yang saya bagikan tadi. Oke. Ya, silakan hubungi di sana Pak ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu kita lanjut.
eh saya mau tunjukkan sesuatu yang baru juga Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke edit setting ya untuk melihat Pak Roni, ya Pak. Ya Pak. Di layar saya menu yang di atas yang kuning itu kok nggak muncul, itu gimana itu? Yang di atas logo presiden. Oh, ini mungkin Prof. Ini diklik Prof. Nggak muncul di layar Pak Roni juga sekarang. Oh, sebentar. Ya. Bisa Prof. Yang mana yang diklik Pak? Ini Prof. Oke, coba. Mungkin maksudnya muncul ini kali Prof ya. Tetap nggak ada itu Pak. Yang Oke, Prof. Yang layar mungkin yang mana Pak ya? Bisa difoto aja Prof. Difoto, dikirim lewat WA ke nomor-nomor itu Prof. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Oke, makasih. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya balik lagi ya ke setting ini. Nah, kemudian tadi summary udah, kemudian cover untuk image juga udah. Nah, satu hal baru yang mau saya tunjukkan adalah ini Bapak Ibu, course format. Ya. Jadi course format yang standar kita ada 4 single, social, topic, weekly. Yang sering kita pakai adalah topik. Bedanya dengan weekly adalah kalau weekly topik 1, 2, 3, 4 itu akan diganti namanya menjadi week 1, week 2, week 3, week 4 dengan setting tanggalnya udah ada sesuai kita mulainya kapan, nanti akan menambah 7 hari, 7 hari, 7 hari dan seterusnya. Kalau social format bentuknya hanya bisa untuk forum ya, jadi forum posting-postingan seperti kalau kita kirim seperti wall itu di sosial media, tetapi tidak bisa untuk aktivitas lain-lainnya seperti kuis atau assignment dan sebagainya. Kalau single berarti semua konten akan dijadikan satu ya, ada di satu halaman, tidak dipisah-pisahkan berdasarkan topik. Yang paling ideal kita menggunakan topik Bapak Ibu. Nah, atau yang baru, Bapak Ibu, kita punya yang satu ini baru, ya, ini advisor course format, ya, kita coba pilih ini, bentuknya mirip seperti topik Bapak Ibu. Ya, kita coba pilih advisor course format. Udah, kemudian ada pilihannya juga, sementara saya biarin dulu. Bapak Ibu juga boleh silakan kalau mau tetap menggunakan format topik silakan atau diubah menjadi advisor juga boleh. Tampilannya karena advisor ini kurang lebih sama dengan topik ya, cuma saja sekarang lebih jelas pembedanya Bapak Ibu. Kalau tadi kan topik 1, 2, 3 jaraknya ini ya terlalu dempet jadi kurang jelas pembedanya. Nanti kita bisa melihat kontennya menggunakan collapse seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik, lihat isinya apa. Ya. Kemudian penamaannya juga langsung diganti dari topic 1 menjadi section 1. Nah, tapi ini bisa diubah Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut. Kayaknya lebih menarik advisor Pak, tampilannya. Ya, kalau saya pendapat pribadi saya setuju Bu, lebih menarik yang advisor. Karena ini memang template berbayarnya adalah advisornya Bu. Kalau yang topik tadi default bawaan dari Moodle, kalau ini memang kita beli lisensinya, ya harusnya lebih bagus lah ya, harusnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita mulai nyoba edit ya. Kita aktifkan turn editing on. Jadi sekarang posisi kita bukan dosen, kita sebagai sutradara Bapak Ibu. Jadi kita aktifkan dulu editingnya. Nah untuk add section pun nanti lebih mudah ya. Tombolnya tadi kecil, sekarang berubah jadi lebih besar seperti ini supaya lebih kelihatan gitu. Oke. Nah untuk pertama
kita ubah dulu, mungkin nama section 1 saya langsung ubah ya Bapak Ibu, saya ulang. Ini tinggal kita klik, kemudian kita ganti misalnya introduction to seperti ini. Nah, ini kalau mau simpan nggak ada buttonnya Bapak Ibu. Simpannya gimana? Simpannya kita tekan enter. Tekan enter maka langsung tersimpan. Kalau nggak jadi simpan berarti tekan escape. Ya. Contoh kalau ini saya nggak jadi simpan, kita tekan escape. Kalau mau disimpan tekan enter. Oke. Udah satu saya ubah. Nah, di section ini Introduction to Digital Literacy and Communication, saya mau tambahkan penjelasan ya supaya mahasiswa lebih paham kira-kira di topik bagian ini kita mau ngapain gitu ya. Nah, kita pilih ini edit, kemudian edit topik. Ini tadi nama bisa juga diubah dari sini Bapak Ibu ya, diubah dari sini juga bisa. Nah, kita taruh summary, misalnya seperti ini. Save. Pak Roni, sambil menunggu di save, boleh saya bertanya? Ya, Bu. Apakah ini tampilannya kalau seperti ini akan mirip seperti silabus yang biasa kita input di PUIS sebelum kelas mulai itu ya, Pak? Dalam Oke, artian baik. kita bisa tidak Bu, buat struktur ya. Kalau saya sebutnya struktur ini kita buat seperti sama persis seperti silabus, atau lebih fleksibel juga bisa Bu. Misalnya di silabus itu pertemuan 1, 2, dan 3 saya gabungkan di satu topik ini juga bisa Bu. Jadi bebas saja Bu. Yang penting jelas buat mahasiswa sih gitu ya. Oke, baik. Berarti tidak berarti meeting 1 itu sama dengan section 1 tidak selalu seperti itu ya? Ya, Gitu Pak? jadi sesuai skenario kita juga boleh Bu. Misalnya di week 1 itu saya pisah jadi 2 section gitu. Yang ini adalah materi-materi, ini adalah kegiatan-kegiatan untuk kuis dan tugas gitu juga bisa. Ya. Nah, nanti kita lihat yang kira-kira mudah untuk kita pahami atau kita deliver ke mahasiswa yang seperti apa. Baik. Nah, ini Bapak Ibu silakan edit satu section kalau Bapak Ibu menggunakan advisor tadi ya, karena namanya udah berubah menjadi section. Silakan ubah section pertama, ganti nama, kemudian taruh summary-nya apa. Oke. Udah Bapak Ibu berhasil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita yang gampang dulu misalnya kita mulai membuat aktivitas ya. Aktivitas dan resources. Kita pilih. Nah, ada dua segmen di sini, dua bagian, yaitu activities, dan resources. Ya. Kalau resources itu yang paling gampang, Bapak Ibu, ada file, kita mau upload PowerPoint, PDF, apapun itu bentuknya adalah file. Atau kita mau buat folder, ya, kemudian di dalam folder ada banyak file, itu juga kategorinya adalah resources. Atau link, ya, URL, untuk mengambil resources dari luar juga bisa, atau page
Page ini kalau Bapak Ibu ingin membuat satu konten, ya, anggaplah ini satu halaman website sendiri. Di situ ada video, di situ ada gambar, di situ ada artikel, penjelasan, ada teksnya, kemudian ada linknya juga. Jadi kombinasi dari semua ini, ya, bisa ditaruh dalam satu page. Kemudian kalau buku sementara nggak kita pakai Bapak Ibu, ini adalah buku format dari Moodle. Jadi lebih baik kita menggunakan buku format dari kita sendiri, PDF dan lain-lainnya, atau kita nanti menggunakan buku-buku dari Pearson. Ya, ini kalau resources, label itu nanti misalnya kita ingin membuat jadi supaya susunan kelas kita itu tampilannya urutannya bukan tugas gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya tugas kita selingin dengan label. Nah, label itu fungsinya bisa kita taruh semacam gambar atau instruksi, penjelasan dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah aktivitas. Ada banyak Bapak Ibu aktivitasnya. Kita mungkin hari ini tidak akan mencoba semua. Kita coba yang paling umum dulu, yaitu assignment. Setelah assignment nanti kita masuk ke quiz, setelah quiz nanti kita ke forum. Ya. Nah, jadi untuk pertama yang mudah dulu mungkin file. Saya pilih file, kemudian tambahkan aktivitasnya. Nah, kita tulis nama. Ini bukan nama file Bapak Ibu, ini adalah nama aktivitasnya. Ya, kita mau kasih nama apa? Misalnya materi untuk week 1 misalnya gitu. Ya, nanti deskripsinya kita bisa jelaskan misalnya sinopsis gitu ya, semacam sinopsis dari materi ini apa. Ini, nah baru kita pilih filenya apa. Ya, misalnya langsung aja kita ambil contoh file. Nah, misalnya ini saya taruh. Udah terupload. Kita bisa cek lagi. Ya, kalau nama filenya mau diubah, baru di sini Bapak Ibu. Ya, tadi kan nama filenya aslinya adalah ini. Ini bisa kita ubah. Materi 1 misalnya. Kemudian authornya siapa dan sebagainya. Udah ada satu file. Kemudian save. Masuk satu materi week 1. Ya, ini adalah nama kegiatannya tadi, materi week 1. Kalau nanti kita klik, settingnya adalah mahasiswa otomatis download file tersebut. Ya. Kalau mau diedit, oh ini salah nih, mau saya edit. Bagian ini kita edit lagi. Ya, tadi description ini nggak muncul ya di depan Bapak Ibu. Ya, ini muncul kalau kita klik tadi link materi week 1 kita klik baru muncul keterangannya. Tapi kalau mau munculkan di depan kita klik ini, display description on course page. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Roni, apakah pada setiap kali kita update itu nanti akan terkirim notifikasi ke mahasiswa atau gimana? Misalkan saya kirim sekarang file versi A, lalu saya merasa ada yang saya ganti, kemudian saya bikin versi B. Saya upload kembali, apakah nanti ada notifikasi atau gimana Pak? Ya, sayangnya nggak ada Bu Mia ya, sorry Bu. Iya. Sayangnya Oke, jadi berarti ya tetap kita harus notifikasi manual terpisah Bu. Oh iya, berarti kita infokan ke mahasiswanya ya? Iya. Oke, makasih Pak.
Oke, ini materi. Silakan Bapak Ibu sambil coba ya. Jadi ini saya upload file. Mungkin berikutnya saya langsung coba aja. Sekarang saya bikin sebuah folder. Ini misalnya kumpulan gambar tentang Pak Roni mau sekali nanya, Pak. ya Pak. Tadi kan yang Bapak upload misalnya book atau file itu atau folder kita bikin, itu di luar misalnya kita mau klik lesson atau quiz atau misalnya assignment gitu Pak ya? Atau mesti kita kasih judul dulu misalnya assignment atau apa nih di sini ada lesson gitu. Terus baru kita bikin yang bukunya atau gimana? Bentar ya Pak. Bentar saya tunjukkan sekalian. Saya munculkan kontennya, sementara saya kosongkan dulu, nggak apa-apa. Ini setting untuk folder itu apakah mau dimunculkan isinya langsung muncul di course atau nanti ketika diklik baru muncul ya. Kita coba yang default aja dulu. Save. Nah, di sini sorry Pak, bisa diulangi pertanyaannya gimana Pak? Kan kalau yang di pilihan art activity tadi, Oke, ini atasnya kan ada misalnya ada assignment, terus ada lesson, terus ada yang misalnya yang workshop misalnya kan. Nah, mereka itu kan setiap topik tadi kan dia memerlukan resource, book atau file atau mungkin folder. Nah, sebaiknya itu kita buat misalnya kita mau bikin lesson dulu. Nah, di lesson itu nanti ada buku, ada apa file atau folder atau gimana? Atau ya satu ini kita input aja gitu semua atau gimana enaknya? Ya, kalau yang mudah Pak, jadi yang sering saya lakukan, misalnya di satu section ini, ya di satu section biasanya strukturnya awal itu saya kasih dulu materi, berikutnya baru activity yang sifatnya tugas atau kuis dan sebagainya gitu Pak. Oke. Jadi memang ini sengaja saya contohkan, jadi saya upload dulu materi, kemudian ini anggapannya juga materi karena resources ya. Kemudian nanti baru kita masuk ke aktivitas-aktivitas seperti tugas dan sebagainya. Oke Pak. Oke, nah ini tadi folder belum ada isinya, kita coba lihat lagi, kita klik. Ya, masih kosong. Ya, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini tadi pilihannya inline di course page, maka tampilan ini nanti akan muncul di halaman course di depan ya. Nah, kalau ini karena separate page, berarti harus diklik baru muncul. Belum ada filenya, kita pilih misalnya cari filenya yang enggak terlalu besar. Nah, ini dia. Upload, kemudian karena ini folder isinya ada banyak. Oke. Save. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Atau kita mau bikin subfolder di dalamnya, ya. Kita edit lagi. Kita bikin create folder. Ya, kira-kira seperti ini. Kita bisa masuk di dalamnya. Kita kasih lagi materi yang lain. Sorry. Ya, posisinya jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini ada ini folder utamanya, di dalamnya ada subfolder, di subfolder ini ada file juga.
Pak Roni boleh tanya? Ya, Bu. Di dalam tadi masih apa ya yang ini ketika kita mau pilih apakah itu tugas atau kan di bawahnya ada availability untuk allow submission from tanggal berapa, due date-nya, cut off date sama remind me to grade by tanggal, pokoknya muncul tanggal-tanggal itu Pak.